Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Yunda, saya tutor ibadah dari program studi pendidikan Islam pada usia dini Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Gresik. Di sini saya akan memaparkan yaitu seminar hasil pengabdian masyarakat. Saya bersama dengan Ibu Fitri Ayu Fatmawati dengan judul Peningkatan Pengetahuan Merdeka Belajar Anak Usia Dini bagi Guru di Masa Pembelajaran Tatap Muka Terbatas. Permasalahannya yang pertama, permasalahan yang dihadapi belum adanya seminar yang membahas tentang merdeka belajar anak usia dini di masa pembelajaran tatap muka terbatas di lembaga-lembaga PAUD di Desa Metoyongguci, Kecamatan Manyar, Kabupaten Gresik. Metode yang dipilih dalam kegiatan pengabdian pada masyarakat ini adalah mengadakan kegiatan seminar. Tahapan pelaksanaannya, di mana yang pertama kita melakukan kesepakatan tentang mengadakan seminar, di mana saya mendatangi ke lembaga tersebut, saya tanya permasalahan apa yang dihadapi dan yang bisa kita angkat gitu ya, kami angkat untuk kegiatan pengabdian masyarakat. Dari yang dituturkan oleh Ibu Kepala Sekolah bahwa karena selama pandemi online, jadi guru-guru sudah mulai lupa gitu atau mungkin perlu direfresh seperti itu kata Ibu Kepala Sekolahnya. Jadi kita perlu merefresh beberapa materi-materi tentang apa itu merdeka belajar, kemudian dengan pembelajaran tatap muka ini bagaimana bisa melaksanakan merdeka belajar itu sendiri dengan pembatasan, seperti itu. Yang kedua, perumusan kegiatan seminar terkait isi dan publikasi. Jadi di sini kami merumuskan nanti materinya apa, kemudian nanti dipublikasikan di mana, kemudian isinya nanti seperti apa, seperti itu. Kemudian yang ketiga adalah pelaksanaan kegiatan, di mana kegiatan ini nanti kami laksanakan di salah satu lembaga di Desa Metoyongguci. Jadi kami ada 3 lembaga yaitu KB, TK, dan Pos PAUD atau SPS gitu. Dan yang keempat yaitu pelaporan kegiatan seminar. Hasil dan pembahasan, yang pertama seminar yang kami laksanakan di TK Muslimat NU 42 Nurul Ulum, Desa Metoyongguci, Manyar Gresik, yaitu dilaksanakan pada hari Selasa tanggal 15 Maret 2022 pukul 9 sampai 12. Jumlah peserta yang awalnya 13, pada waktu pelaksanaan yang hadir hanya 10 peserta. Karena masih masa pandemi ya. Jadi kami membatasi jumlah peserta, jadi tidak terlalu banyak karena ruangannya pun terbatas, seperti itu. Jadi yang hadir adalah guru dari TK Muslimat NU 42 Nurul Ulum, Metoyongguci, kemudian KB Muslimat NU 108 Nurul Ulum Metoyongguci, kemudian Satuan Paut Sejenis Kenanga, Desa Metoyongguci. Nah, kegiatan seminar ini bertujuan untuk memberikan gambaran dan pengetahuan tentang merdeka belajar untuk anak usia dini saat pembelajaran tatap muka terbatas. Materi yang diberikan yakni konsep merdeka belajar ala Nadiem Makarim, di mana Pak Nadiem Makarim ini terdorong karena keinginannya menciptakan suasana belajar yang bahagia tanpa dibebani dengan pencapaian skor atau nilai tertentu. Kemudian konsep tentang merdeka belajar bagi anak usia dini itu sendiri itu memang selaras dengan yang disampaikan Pak Nadiem, itu selaras dengan konsep pembelajaran di PAUD. Itu di mana kita sebagai pendidik memberikan kebebasan kepada anak untuk memilih kegiatan belajar yang diinginkannya serta memenuhi hak anak yaitu bermain. Kemudian materi selanjutnya yaitu tentang densitas. Dimana densitas adalah berbagai macam cara setiap jenis main yang disediakan untuk mendukung pengalaman anak.
Latif menjelaskan bahwa guru dapat mengelola bahan dan alat yang cukup, di mana harus memenuhi 3 jenis main. Yang pertama yaitu main sensori motor, main peran, dan main pembangunan. Jadi merencanakan densitas dan intensitas main serta mendukung pengalaman keaksaraan anak. Jadi selama kegiatan seminar ada beberapa pertanyaan dari pendidik, yaitu yang pertama, bagaimana anak memilih mainan yang tidak ada dalam perencanaan pembelajaran. Yang kedua, bagaimana cara menilai peserta didik saat kegiatan pembelajaran tatap muka terbatas saat menerapkan Merdeka Belajar. Yang ketiga, kegiatan apa saja yang diterapkan untuk anak usia 2-3 tahun. Dan yang keempat, bagaimana cara mengatasi anak yang suka mengganggu teman saat kegiatan pembelajaran. Oke, jadi kesimpulannya yang pertama, bahwa masa pandemi kita sudah alami atau sudah berlangsung selama 2 tahun, sehingga kita sudah mulai beradaptasi dengan kebiasaan-kebiasaan baru termasuk dalam bidang pendidikan, kemudian adanya kelonggaran dari pemerintah sehingga ada, pembelajaran tatap muka terbatas, sehingga guru perlu, kembali karena selama 2 tahun ini guru, seringnya pembelajarannya online gitu ya. Jadi, kurang bisa mengeksplor kegiatan-kegiatan yang menarik ketika, kegiatan-kegiatannya karena kan tidak bersama gurunya gitu ya. Jadi, anak-anak berkegiatannya di rumah bersama orang tua sehingga, guru mungkin, selama 2 tahun ini karena online jadi mungkin agak perlu refresh gitu ya. Jadi, mereka harus, kembali memahami konsep tentang bagaimana merdeka belajar itu sendiri, sehingga mereka bisa memfasilitasi kemerdekaan belajar anak meskipun dalam pembelajaran tatap muka terbatas. Seperti itu. Oke, terima kasih. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.